warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya kembali melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan. Pada malam hari ini kita malam ke-16 ya dari puasa di bulan Ramadan. Kita kembali melanjutkan kajian kitab kumpulan hadits seputar hati. Kita pada poin ke-16 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, ta'zimul Quran. Hati yang sehat itu adalah hati yang mengagungkan Al-Quran. Menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Beliau bawakan hadis Thalhah ibn Musarrif radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, an Thalhah ibn Musarrif, qala sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu hal awsa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala la. Qultu falima kutiba 'alal muslimina al-wasiyah aw falima umira bil wasiyah. Qala awsa bi kitabillah azza wa jalla. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Thalhah ibn Musarrif berkata, saya bertanya kepada Abdullah ibn Abi Aufa, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Faqala, maka kata Abdullah ibn Abi Aufa, la, tidak. Qultu, maka saya berkata, yaitu Thalhah, falima kutiba 'alal muslimin al-wasiyah. Kalau begitu kenapa diwajibkan kepada kaum muslimin berwasiat sementara Rasulullah tidak berwasiat? Kan kita diwajibkan kalau kita mau meninggal, kita punya harta, ada sesuatu yang kita miliki, maka kita berwasiat. Makanya Thalhah ibn Musarrif bertanya, apakah Rasulullah berwasiat? Kata Thalhah, tidak.
Ya kalau begitu kenapa kaum muslimin diwajibkan berwasiat? Atau dia berkata, maka kenapa umiru bil wasiyah? Kenapa kaum muslimin diperintahkan untuk berwasiat? Karena seperti itu pernyataannya, maka kata Abdullah ibn Abi Aufa, "Ausa bi kitabillah." Rasulullah berwasiat, tapi wasiatnya adalah kitab Allah, bukan dinar, bukan mata uang emas, bukan pula dirham, bukan juga mata uang perak. Karena memang Rasulullah SAW tidak mewariskan harta. Kata Nabi SAW, "Inna ma'syarul anbiya lam nurith." Kami seluruh para nabi itu tidak mewariskan harta. Jadi para nabi itu hanya meninggalkan Al-Quran. Dan tentunya hadis. Makanya di sini saat ditanya apakah Rasulullah berwasiat, kata Abdullah ibn Abi Aufa, tidak. Artinya wasiat dengan harta, tidak. Setelah itu kalau begitu kenapa kaum muslimin wajib berwasiat? Maka kata Abdullah ibn Abi Aufa, Rasulullah berwasiat tapi dengan kitabullah, bukan harta. Hadits ini dikomentari oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Afad hadal hadits al-azim. Hadits yang agung ini memberikan faedah. Annal Qur'an al-Karim huwa wasiyatu Rasulillah. Bahwasannya Al-Quran Al-Karim itulah wasiatnya Rasulullah. Siapa yang mau mengambil wasiatnya Rasulullah, silakan belajar Quran. Iya. Makin banyak yang kita pelajari dari Al-Quran, maka makin banyak warisan Nabi SAW yang kita dapat. Karena dalam hadis Nabi SAW telah menegaskan yang seperti itu. Bahwa wasiat dan warisan beliau adalah ilmu, Al-Quran dan hadis. Dan beliau katakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Anak-anak, siapa bapakmu? Ini mau dicari bapaknya, ini mau di... Ada anak saya di situ. Oh, jangan-jangan anak saya yang ngeribu itu. Ah, jujur. Kasih ke sini saya. Jadi beliau berkata, ini menunjukkan bahwa Al-Quran Al-Karim yang ada di hadapan kita, alhamdulillah saat ini Ramadan, biasanya kita rata-rata tidak adalah yang tidak menyentuh Al-Quran. Beda kalau bulan-bulan lain, kadang sebulan kita tidak sentuh Quran, kadang kita tidak baca Quran kecuali di sholat, di selain Ramadan. Tapi kalau Ramadan, alhamdulillah kaum muslimin rata-rata pada umumnya itu bahkan mereka punya target setiap hari. Tapi perlu kita pahami bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini huwa wasiyatu Rasulillah li ummatih. Ini harus kita paham. Dia ternyata adalah wasiat Rasulullah terhadap umatnya untuk kita. Wasiat itu sesuatu yang dicatat untuk orang setelahnya, setelah meninggalnya. Itu dibilang wasiat. Karena kalau diberi saat hidup namanya hibah. Kalau diberi saat hidup tapi dikasih setelah meninggal, itu namanya wasiat. Itu dikatakan wasiat.
Dia lebih penting daripada waris. Daripada waris. Karena warisan itu dibagi setelah dikasih wasiat. Kalau ada orang meninggalkan harta, kapan dibagi warisannya? Jawabannya setelah dicari tahu dia punya wasiat enggak. Makanya wasiat itu lebih penting daripada warisan. Rasulullah mewasiatkan kepada kita umatnya Quran. Nah, kita harus paham ini. Makanya kata beliau, untuk apa? Ayu abdimuhu hadal Quran. Agar supaya mereka mengagungkan Quran ini. Wa yuqaddiru lahu qadrah. Dan mengetahui kadarnya. Kemuliaannya. Wa ya'rifu lahu makanatah. Mengenal kedudukannya. Wa ya'nu bihafdih. Dia perhatian untuk menghafalnya. Hissan wa makna. Apakah menghafal secara his, maksudnya lafadznya. Atau kalau tidak, hafal maknanya. Kan kita bisa menghafal Quran, kita hafal lafadznya. Kalau tidak mampu, ya kandungannya. Kan tidak semua orang bisa hafal Quran. Mampu menjaga hafalannya. Kadang bisa hafal tapi tidak bisa dijaga. Tapi kalau tidak, minimal maknanya. Kita baca Quran, kita baca artinya, kita yakini kandungannya, kita amalkan perintah dan larangannya. Fayukram wa yuson. Maka dia dimuliakan, dijaga. Wa tuttaba' awamiruhu, diikuti perintah-perintahnya. Wa tujtanab nawahi, dijauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ini tugas kita. Hati-hati keluar darinya. Hati-hati keluar dari Quran. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang keluar dari perintahnya. Akan ditimpakan kepada mereka kesesatan. Atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Hati-hati. Kemudian kata beliau, wa yudawimu ala tilawatihi. Hendaklah seorang muslim itu terus untuk membacanya. Wa ta'allumihi, mempelajarinya. Wa ta'alimihi, dan mengajarkannya. Hendaklah kita selalu baca, belajar, atau mengajar Quran. Wa ayyudriku anna hadal Quran ni'matun udma. Ini penting. Hendaklah semua mereka sadar, kita semua ini sadar bahwa Al-Quran ini nikmat yang paling besar. Ini Quran. Nikmat yang paling besar kepada kita. Kalau tidak ada Quran, tidak tahu bagaimana hidupnya kita. Kita akan seperti hewan ternak. Bahkan bisa lebih sesat daripada itu. Kalau tidak ada Quran. Karena Quran sudah kita tegaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagai cahaya. Sebagai petunjuk. Maka ini nikmat besar kata beliau. Wa'atiyatun kubro. Pemberian yang besar. Wahibatun jalila. Hibah. Pemberian percuma tapi mulia. Minallah, dari Allah.
Mannallahu subhanahu wa ta'ala biha ala ummatil Islam. Allah menganugerahkan, memberikan pemberian besar ini kepada umat Islam. Ini harus kita paham kadarnya nikmat ini. Tentunya kita syukuri. Kita punya Al-Quran. Kita memiliki Al-Quran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di banyak ayat supaya kita mengucapkan Alhamdulillah yang telah menurunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah, Ia menurunkan kepada hambanya itu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang bengkok. Ini harus kita pahami. Quran ini nikmat. Allah ingatkan di ayat ini. Ini ayat sering kita baca surah Al-Kahfi. Ayat 1. Itu untuk mengingatkan kita harus selalu bersyukur kalau Quran ini telah Allah turunkan kepada kita. Itu nikmat yang besar. Bukannya kita ribut tadi. Saudara. Ini yang harus kita pahami. Nikmat Quran ini. Banyak kita kadang tidak bersyukur kalau punya Quran. Kita biasa bersyukur kalau dapat uang, dapat harta, dapat istri, dapat anak. Itu baru Alhamdulillah. Dapat Quran, bisa belajar, bisa baca. Jarang kita bilang Alhamdulillah. Padahal semua nikmat dunia ini itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat Quran. Karena dunia itu diberikan kepada siapa saja. Bisa beriman, bisa tidak beriman. Tapi Quran hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkannya. Nah, ini nikmat besar di atas umat Islam kepada umat Islam. Harus kita kadar ya, mampu mengukur kedudukannya supaya kita muliakan. Supaya kita syukuri. Dan kalau kita tidak syukuri ini nikmat, kita akan ditanyakan nanti. Semua kita akan ditanyakan tentang nikmat Quran. Tidak ada seorang pun dari kita. Bahkan Rasul juga ditanya sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan di Quran, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Quran itu kemuliaan untukmu wahai Muhammad dan untuk kaummu. Dzikrun maksudnya syarafun. Dzikrun maksudnya kemuliaan, keutamaan. Al-Quran itu wahai Muhammad kemuliaan untukmu dan kemuliaan untuk kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kelak mereka akan ditanya. Jadi kita akan ditanya nanti tentang Quran. Kita baca enggak? Kita agungkan? Kita muliakan? Tahu enggak kita kedudukannya? Maka harus kita beramal dengan Quran ini. Harus kita membacanya, harus kita mempelajarinya. Harus kita cari pelajaran-pelajaran tafsir. Atau pelajaran-pelajaran yang menjelaskan makna Quran. Harus kita cari. Ini masalahnya kemuliaan kita di sini. Hati-hati kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita masuk
di golongan yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum berkata kepada Allah, wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi. Tidak dibaca huruf-hurufnya. Tidak diamalkan kandungannya. Ini pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita masuk di golongan yang diaduhkan oleh Rasul. Jangan sampai sekali lagi kita masuk ke dalam golongan yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang harus kita pahami di hadapan Quran ini adalah, pertama, kita harus menyadari bahwa Quran ini adalah kalamullah, ucapannya Allah. Kalau kita membacanya maka kita berbicara kepada Allah. Karena ini diturunkan dari Allah Rabb alam semesta. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran ini diturunkan betul-betul oleh Rabb alam semesta. Setelah itu kita yakini dia adalah ucapan yang paling utama. Dia adalah ucapan yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada ucapan yang lebih utama dan lebih mulia daripada ucapan Allah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, otomatis ucapannya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga kita harus makmurkan di dalam hati kita kecintaan terhadap Al-Quran. Karena cinta Quran berarti kita cinta terhadap yang berbicara dengan Al-Quran itu. Cinta kepada Allah. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man arada ya'lam annahu yuhibbullah, falyu'rid nafsahu 'alal Qur'an, fa in ahabbal Qur'an, fa innahu yuhibbullah." Masya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin mengetahui bahwasanya dia cinta kepada Allah, maka hendaklah dia hadapkan dirinya kepada Al-Quran. Kalau dia cinta Quran berarti dia cinta Allah. Tapi kalau ada orang mengaku cinta Allah tapi tidak suka Quran, berarti masalah. Berarti itu hanya pengakuan. Karena seperti itu harus kita pahami. Kita harus mencintai ini Al-Quran. Kalau memang kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita harus meyakini Quran ini adalah kalam yang paling sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada pertentangan, tidak ada yang tidak jelas. Tidak ada yang meragukan. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak ada sama sekali perbedaan. Hal yang saling menyelisihi antara satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran ini dari selain Allah, maka kita akan mendapatkan di dalamnya perbedaan yang sangat banyak. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. La yatihil batil min baina yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang datang di hadapannya, tidak pula di belakangnya. Karena itu diturunkan dari Hakim yang maha bijaksana lagi maha terpuji.
Maka karena seperti itu, harus kita menerima Al-Quran ini secara utuh. Karena tidak ada perbedaan, tidak ada yang batil. Tidak boleh kita berpaling darinya. Hati-hati mengejek, mengolok-olok kandungan Al-Quran. Allah telah katakan di dalam ayat bagi orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok Al-Quran. Isinya, kandungannya ataupun lafadznya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek-ejek? La ta'tadiru, kalau itu yang kalian lakukan, jangan minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalian telah kafir kalau mengejek Quran. Dan kita harus yakin Quran ini melingkup dan mencakup semua sisi kehidupan kita. Tidak boleh ada di antara kita yang bilang itu tidak diatur oleh Quran. Tidak ada di ayat. Tidak boleh. Kan Quran ini isinya jangankan masalah dunia, manusia pertama nanti sampai terakhir. Langit dan bumi juga diceritakan di dalamnya. Apalagi halal haram. Tidak ada lagi dibilang, oh ini perkara tidak ada di Quran. Semua sudah ada. Makanya kita harus yakin. Hati yang baik yang meyakini bahwa Quran ini semuanya ada di dalamnya. Apapun yang kita inginkan. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang tidak dijelaskan. Tidak ada lagi. Tidak ada yang luput di dalam Al-Quran. Iya. Ini harus kita pahami. Dan karena kita tahu seperti itu, maka marilah kita bersungguh-sungguh mengajak diri kita masing-masing untuk membaca Al-Quran. Mengamalkan setelahnya kandungannya. Kita harus bersungguh-sungguh melawan diri kita untuk membacanya. Mengamalkan kandungannya. Tentunya membaca dengan niat beribadah kepada Allah. Mengharapkan pahalanya dari Allah. Bukan untuk riya, sum'ah, atau syuhrah. Bukan supaya dilihat atau didengar atau supaya terkenal. Itu tidak boleh. Karena kalau seperti itu, Quran tidak membawa kebaikan untuk kita. Quran akan malah membawa petaka bagi kita. Karena orang yang membaca Al-Quran tidak ikhlas, itu akan menjadi orang yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ini alhamdulillah yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini terkait dengan apa yang beliau sebutkan, hadits bahwa hati yang selamat itu adalah hati yang mengagungkan Al-Quran. Hati yang sehat itu adalah hati yang mengagungkan Al-Quran.
membesarkan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut lagi besok di poin ke-17. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Tafadhol. Tunggu, Pak. Ustaz, yang saya ingin sampaikan, tanyakan yaitu saya beberapa kali mendapat Al-Quran yang sudah robek. Nah, biasa ada kita lihat di tempat sampah. Nah, apakah kita tidak berdosa kalau kita bakar, Ustaz? Untuk istilahnya kita supaya tidak terganggu oleh manusia atau diinjak-injak gitu, Ustaz. Baik. Kalau Quran sudah tidak dipakai dalam rangka mengagungkannya supaya tidak diinjak atau tidak dibuang di sembarang tempat, maka boleh kita bakar dengan niat mengagungkan kalamullah, untuk menjaganya. Boleh kita bakar atau kita rendam di air, kita hancurkan. Boleh, tapi niatnya adalah bukan untuk menghinakan, tapi untuk menjaga supaya Quran itu tidak sembarang diinjak, sembarang dibuang. Jadi boleh kita bakar, dibolehkan. Seperti itu. Allah alam. Tunggu ya, sebelah sini. Saya punya 2 pertanyaan, Ustaz. Sebagaimana kita ketahui, Ustaz, bahwasanya kadar warisan itu sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu juga dengan kadar dari wasiat. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, apakah hibah juga memiliki kadar ketentuan dan berapa besarannya, Ustaz, kalau untuk hibah? Apa itu? Hibah, Ustaz. Hibah. Nah, Ustaz. Baik. Pertanyaan keduanya, Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang telah mendapatkan warisan tidak boleh mendapatkan wasiat. Apakah itu juga berlaku dengan hibah tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik. Jadi pertama dulu kita harus pahami warisan, wasiat, hibah. Warisan itu adalah harta si mayat yang ada setelah dia meninggal. Sudah nyata meninggalnya, kemudian dia punya harta, itu namanya warisan. Kemudian yang kedua wasiat. Wasiat itu hartanya si mayat juga, tapi dia berwasiat sebelum dia meninggal, bahwa hartanya itu untuk si fulan. Tapi dengan catatan tidak boleh untuk ahli waris. Karena Nabi berkata, la wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Maksudnya yang akan mewarisi itu harta. Kalau keluarga tapi tertutup dari mewarisi, boleh. Misal begini, seorang meninggal, dia punya anak, punya ayah, punya bapak, punya ibu, punya anak, punya istri. Saudara kan tertutup, cucu tertutup. Maka boleh dia berwasiat untuk saudaranya. Boleh berwasiat untuk cucunya. Karena nanti kan dia tidak dapat. Yang dapat pembagian warisan adalah itu anak ke bawah, orang tua ke atas. Tidak ke samping. Tidak ke saudara, kalau ada ke atas, ada ke bawah, tidak ke samping. Nanti tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, baru boleh ke samping. Ke atasnya ini saling menutupi. Kalau ada ayah, kakek tertutup. Kalau tidak ada ayah, baru kakek bisa. Ke bawah juga tertutup. Kalau ada anak, maka cucu tertutup. Kalau tidak ada anak, tinggal cucu, maka cucu tidak tertutup. Nah ini, yang tertutup ini boleh kita berwasiat kepadanya. Dan aturan wasiat itu adalah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta si mayat. Misalnya kalau dia punya 10 juta, tidak boleh dia berwasiat dengan 5 juta. Bolehnya itu kurang dari 5 juta, 1/3. Jadi 10 juta itu bagi 3, itu kadar wasiatnya. Kalau lebih, maka
si pemegang atau pemilik wasiat tadi yang diwasiatkan kepadanya boleh hanya dikasih sepertiga, tidak masalah. Itu tidak masalah, itu kalau wasiat. Kalau warisan kan sudah ditentukan bagian warisan. Kemudian hibah. Hibah itu diberi saat hidup dan diterima saat hidup. Itu dibilang hibah. Tidak boleh kita bilang hibah dia terima setelah meninggal. Hibah itu adalah si pemilik harta ini memberikan hartanya kepada seseorang saat dia hidup dan dia serahkan saat hidup. Adapun kalau dia bilang, tolong berikan si fulan setelah saya meninggal, wasiat. Itu wasiat. Tapi kalau dia beri harta saat hidup, diambil dengan juga saat hidup, itu namanya hibah. Hibah itu pemberian tanpa mengharapkan balasan. Itu dibilang hibah. Nah hibah ini tidak ada hubungannya harus sepertiga. Kenapa? Karena dia boleh kepada ahli waris. Jadi wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Hibah boleh untuk ahli waris. Yang penting dihibahkan semua kepadanya. Maksudnya kalau dia beri anak pertama atau anak laki-laki, dia harus juga beri anak perempuan. Dan hibah itu harus sama. Samanya itu tidak harus sama nilai, tapi sama sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Tidak diatur harus sepertiga atau tidak. Tidak. Ini dilakukan saat hidup. Misalnya dia masih sehat-sehat. Dia punya banyak harta. Dia kasih anak pertama rumah, anak kedua rumah, anak ketiga rumah. Dia kasih anaknya satu kebun, dia kasih juga kebun. Ada empangnya dia kasih juga. Itu namanya hibah. Tidak terlarang untuk ahli waris. Tidak terlarang untuk ahli waris. Seperti itu. Apalagi tadi? Sudah selesai? Baik. Silakan Pak. Yang terkait masalah pengaguan Al-Quran tadi. Bagaimana kalau situasinya, kan biasa saya lihat orang kalau dia tidak sengaja menjatuhkan Al-Quran dari tempatnya, dia ambil Al-Quran itu langsung dia begini di kepalanya. Apakah itu termasuk salah satu bentuk pengagungan ataukah kalau misalnya bukan, hal apa yang harus dilakukan ketika situasi itu terjadi? Kemudian terkait masalah hadis tentang kedudukan seorang muslim itu di surga nanti tergantung dari bacaan terakhirnya kalau tidak salah Ustaz. Ini apakah terkait dengan hafalannya atau seperti apa? Terus bagaimana dengan hadis yang lain yang menyebutkan bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai kelak. Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, ada memang perselisihan para ulama terkait dengan hukum mencium Quran. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan dianjurkan ya. Dan ada mengatakan mubah, ada juga mengatakan bid'ah. Ada juga yang mengatakan bid'ah. Karena mereka sebenarnya tujuan dari mencium itu adalah karena menghormati, mengagungkan. Nah, kata para ulama, menghormati dan mengagung Quran itu adalah dengan membaca dan mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya. Jadi dalam hal ini memang ada perselisihan. Kalau kita tinggalkan itu lebih selamat. Lebih selamat dari mencium Quran. Karena memang ada perselisihan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan bahkan bid'ah mencium Quran. Nah kalau kita tinggalkan lebih selamat. Itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Baik, kedudukan muslim nanti di hari kiamat. Kan ada kan Quran hadits yang mengatakan akhir daripada kedudukan seorang nanti di hari kiamat adalah akhir bacaannya di Quran. Apakah itu hafalan atau bacaannya? Kalau di hadits bacaan. Kalau di hadits bacaannya. Iya. Kemudian bukankah nanti di surga itu seorang akan bersama dengan yang dia cintai? Betul. Tidak ada saling berselisih. Karena surga itu banyak tingkat. Surga itu banyak tingkatannya. Banyak sekali, pintunya 8, tapi disebutkan dalam hadits tingkatannya itu 200.
Dan dalam setiap tingkat itu ada kedudukan. Dalam setiap tingkat. Jadi sama, tapi kan beda tingkatan. Beda kedudukannya. Bahkan ada penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita lihat seperti bintang. Yang jauh sana, kedudukan saking tingginya. Jadi walaupun sama tingkatannya, tapi kan tingkatannya banyak. Dan dalam satu tingkatan itu lagi banyak. Kedudukannya berbeda-beda. Jadi tidak ada saling menafikan, tetap sama, tapi kan beda. Di dalam kedudukannya di situ, di tingkatan itu. Wallahualam. Silakan. Wabarakatuh. Izin Ustaz bertanyakan. Ada hari ini ada salah satu mufti lah begitu Ustaz. Dia menyusun Al-Quran itu berdasarkan urutan turunnya ayat. Itu boleh kita baca atau tidak. Jadi dia berdasarkan, beliau itu menurunkan menulis. Baik, yang pertama dulu Pak. Kalau hanya sekedar untuk ilmu bahwa ini dulu yang diturunkan baru ini, tidak ada masalah. Tapi ada pun yang dibaca urutannya tidak boleh. Susunan Quran itu sunnah muttaba. Susunan ayat, susunan surat, itu sunnah yang harus diikuti. Tidak boleh kita pergi ubah-ubah. Nah, kita ubah misalnya dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kita ubah. Al-Baqarah dulu baru Al-Fatihah. Tidak boleh, seandainya begitu, maka surah-surah pertama itu surah Makkiyah yang berada di akhir. Bukan surah Madaniyah. Ini kan surah-surah depan ini surat Madaniyah. Surat yang turun setelah hijrah. Makanya susunan Quran itu adalah sunnah yang harus diikuti. Kalau hanya sekedar ilmu, ini Quran yang pertama diturun, kemudian ini, tidak masalah. Itu hanya sekedar ilmu, bukan untuk urutan bacaan. Urutan bacaan harus kita ikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi. Karena Nabi kalau turun Quran, Nabi yang mengatakan letakkan ini di surah ini. Letakkan ini di surah ini. Tidak boleh kita sembarang membalik-baliknya. Oh berarti kita sebaiknya tidak usah dibaca begitu Ustaz, yang berdasarkan urutan. Kalau untuk ilmu. Nah, oh ternyata ayat ini dulu yang duluan turun, baru yang ini. Tidak ada masalah. Tapi yang mau diurut bacaannya, tidak boleh. Kita harus baca seperti Mushaf Utsman sekarang yang ada di tangan kita. Itu kan sudah diurut dari lama. Seperti itu. Iya, Ustaz. Yang kedua yaitu, tiga sebenarnya Ustaz. Yang kedua ini, sekarang itu ada fenomena viral di TikTok itu Ustaz. Tantangan atau challenge untuk membuka Al-Quran terus dibaca. Itu banyak, termasuk salah satu teman kami di tempat kami bekerja itu, dia buka non Islam kan, non Muslim lah, dia baca. Kemudian yang jadi pertanyaannya dia itu, kami juga tertantang untuk berjawab, tapi kan katanya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Inilah kitab tidak ada keraguan dalamnya, tunjuk bagi orang Muslim. Terus dia mempertanyakan Alif Lam Mim itu kenapa dibuat seperti itu Ustaz. Terus yang kedua itu terkait ini, apakah kita bisa melibatkan diri dalam diskusi seperti itu atau kita sebaiknya hindari Ustaz? Jazakallah. Baik. Quran itu pertama tidak boleh kita jadikan bahan diskusi, bahan perdebatan. Tidak boleh. Dalam bab akidah kita tidak boleh memperbincangkan Quran. Kan Quran itu sudah jelas. Iya. Tidak boleh seperti itu Pak. Adapun perbuatan itu tadi memang harus dihindari. Orang menantang orang untuk membaca Al-Quran apa semua. Nanti jadinya bukan ke ibadah. Bukan ke ibadah. Tidak boleh seperti itu Pak. Hal-hal yang seperti itu dihindari terkait dengan Quran. Tidak boleh kita, harus dihindari. Wallahualam. Sudah? Baik. Ini ada kertas. Apakah termasuk pemutus shaf?
Jika ada anak kecil ikut di shaf sholat, sedangkan anak tersebut belum paham sholat dengan benar. Termasuk, kalau maksudnya seperti ini, kalau dia belum paham sholat dengan benar, termasuk pemutus shaf. Termasuk pemutus shaf. Jadi kalau dia letakkan di depannya, tidak ada masalah. Iya. Kalau memang dia mau mengajak dan mengajarkan anaknya sholat, di depannya saja. Kan tidak apa-apa dia sholat, anaknya sholat di depannya. Nanti kan tetap ada tempat untuk dia sujud. Untuk dia sujud. Iya. Atau dia gendong. Kalau anaknya nangis, itu enaknya kalau di depan. Kalau anaknya nangis, kan boleh dia gendong. Boleh dia menggendongnya. Karena Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau. Iya, anaknya Zainab radhiyallahu taala anha saat sholat. Saat sholat. Bagaimana memahami keumuman ayat? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Apakah ini untuk semua perkara? Ya, kalau kita bertanya untuk semua perkara, betul. Untuk semua perkara. Walaupun ayat ini sebenarnya terkait dengan ada turun di jihad, ada juga turun di perempuan, di istri. Iya. Kalau di jihad, boleh jadi kita benci itu jihad ternyata baik. Di istri juga begitu. Boleh bisa jadi kita benci dia, tapi ternyata Allah jadikan banyak kebaikan padanya. Iya. Secara tafsir, kita tafsirkan dulu pada hal yang dia turun padanya. Setelah itu kita boleh mengambil kesimpulan secara umum. Selama itu kebaikan. Karena dalam tafsir Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ayat itu turun karena sebab apa? Itu namanya sebabnya. Kemudian kita bisa berdalil dengan lafaz itu di umum kejadian. Jadi kalau ada sesuatu kebaikan, sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, iya, terus kita benci, iya, kita benci tapi hal itu adalah baik bagi kita. Misalnya kita wudhu di saat cuaca dingin, kita tidak suka tapi dijadikan itu hal yang paling baik untuk kita. Demikian pula hal yang kita cinta. Boleh jadi kita cinta tapi ternyata itu tidak baik bagi kita. Misalnya hal-hal yang haram atau hal-hal yang makruh, bahkan sebagian perkara yang mubah. Boleh jadi kita cinta tapi ternyata itu tidak baik bagi kita. Tidak baik bagi kita. Bisa kita tetapkan, amalkan di banyak hal. Baik, terakhir ini. Bagaimana hukumnya jika seorang istri membawa serta anaknya itikaf atau sholat tarawih di masjid sementara suami sedang dalam keadaan safar? Apakah boleh? Ini tanya ke suami, masa tanya ke saya? Iya. Kan ini masalah urusan dalam negeri, bukan luar negeri. Ya, kalau masalah rumah tangga itu tanyakan ke suaminya. Iya, kalau suaminya izinkan untuk keluar itikaf selama dia tidak ada di kampung, dia izinkan, boleh. Tapi kalau dia tidak izinkan, tidak boleh. Ini kembali kepada suami. Kembali kepada suami. Wallahualam, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.